wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nur Hanifah, NIM 2001100071. Saya dari kelas 2B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai keterampilan menulis mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas 5 pokok bahasan, yaitu yang pertama, keterampilan berbahasa, yang kedua, keterampilan menulis, yang ketiga, tujuan menulis, yang keempat, unsur-unsur menulis, dan yang kelima, pembelajaran keterampilan menulis di sekolah dasar. Yang pertama, keterampilan berbahasa. Terampil sebagai kata dasar dari keterampilan bermakna cakap atau cekatan, sedangkan keterampilan bermakna kecakapan atau kemampuan dan cekatan. Keterampilan berbahasa adalah kemampuan dan cekatan menggunakan bahasa yang meliputi membaca, berbicara, menulis, dan menyimak. Keterampilan berbahasa dapat dibagi menjadi dua, yakni keterampilan berbahasa secara lisan dan keterampilan berbahasa secara tulis. Dari kelompok keterampilan berbahasa secara lisan meliputi menyimak dan berbicara, sedangkan dari kelompok keterampilan berbahasa secara tulis meliputi membaca dan menulis. Kemudian keterampilan berbahasa secara lisan. Jika dilihat dari sifatnya, keterampilan berbahasa secara lisan bersifat reseptif, yakni menerima atau memahami pesan yang disampaikan oleh pembaca atau penulis. Keterampilan reseptif antara lain, yang pertama, menyimak. Menyimak berarti mendengarkan secara seksama untuk memahami segala sesuatu secara jelas mengenai hal yang dibicarakan oleh pembicara. Menyimak memiliki manfaat untuk memperlancar komunikasi, memperoleh informasi untuk menambah wawasan, dan sebagai dasar belajar bahasa. Yang kedua yaitu membaca. Membaca sama halnya dengan menyimak, yakni keterampilan berbahasa di mana mempunyai tujuan untuk memahami sebuah pesan yang disampaikan. Hanya saja dalam keterampilan ini, pesan disampaikan dalam bentuk tertulis. Smith dan Solhan membagi keterampilan dalam membaca menjadi 4 kategori, yakni yang pertama pemahaman literal, yang kedua interpretatif, dan yang ketiga kritis, dan yang keempat kreatif. Kemudian keterampilan berbahasa secara tulis. Keterampilan berbahasa secara tulis bersifat produktif, yakni menghasilkan pembicaraan dan atau tulisan. Keterampilan produktif antara lain, yang pertama, berbicara. Suhanan menyampaikan definisi dari berbicara ialah proses perubahan wujud pikiran atau perasaan menjadi wujud ujaran. Kegiatan berbicara yang dimaksud di sini ialah menyampaikan gagasan dalam situasi yang formal dan bukan hanya sekedar mengobrol. Kegiatan berbicara memerlukan persiapan yang matang, mulai dari menentukan tujuan, mengumpulkan referensi, menyusun kerangka, melakukan latihan, dan kegiatan lainnya. Kemudian yang kedua, menulis. Havemian dan Lincoln berpendapat bahwa menulis merupakan suatu proses. Pada waktu menulis, seseorang memerlukan lebih banyak waktu untuk berpikir, menuangkan ide-idenya di atas kertas dengan cara mengembangkan topik, memilih kata-kata, membaca kembali apa yang dituliskannya, kemudian yang terakhir memikirkannya. Selanjutnya, keterampilan menulis. Berikut terdapat pengertian dari keterampilan menulis. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa keterampilan menulis adalah keterampilan menuangkan ide, gagasan, perasaan dalam bentuk bahasa tulis sehingga orang lain yang membaca dapat memahami isi tulisan tersebut dengan baik. Kemudian pokok bahasan yang selanjutnya adalah tujuan menulis. Setiap penulis harus mempunyai tujuan yang jelas dari tulisan yang akan ditulisnya. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan menulis agar pembaca mengetahui, mengerti, dan memahami nilai-nilai dalam sebuah tulisan sehingga pembaca ikut berpikir, berpendapat, atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan isi tulisan. Kemudian ada unsur-unsur menulis. Unsur-unsur menulis yang pertama ada gagasan, kedua yaitu tuturan. Tuturan merupakan pengungkapan gagasan sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, tatanan. Tatanan yaitu tata tertib pengaturan dan penyusunan gagasan dengan mengindahkan berbagai asas, aturan, teknik, sampai merencanakan rangka dan langkah. Kemudian yang keempat, wahana. Wahana sering disebut juga dengan alat. Wahana dalam menulis berarti sarana pengantar gagasan berupa bahasa tulis yang terutama menyangkut kosakata, gramatika, dan retoika atau seni memakai bahasa. Selanjutnya, pembelajaran keterampilan menulis di sekolah dasar. Keterampilan menulis seperti halnya keterampilan berbahasa yang lain yang perlu dimiliki oleh siswa. Keterampilan menulis sudah mulai dilatih di tingkat sekolah dasar. Sebelumnya, pada kelas rendah ditanamkan dasar-dasar menulis. Jika dasarnya sudah kuat dan dikuasai dengan benar, maka siswa dapat menulis dengan baik dan benar. Kemudian, terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu membelajarkan menulis harus memperhatikan perkembangan menulis anak.
Menurut Temple atau menurut Profi Udin dan Darmiati Zuhdi, perkembangan tulisan anak meliputi 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap prafonemik. Pada tahap ini, anak sudah mengenal bentuk dan ukuran huruf, tetapi belum bisa menyusunnya untuk menulis kata. Anak belum bisa mengetahui prinsip fonetik, yakni huruf yang mewakili bunyi-bunyi yang membentuk kata. Kemudian tahap yang kedua, yaitu tahap fonemik awal. Pada tahap ini, anak sudah mulai mengenali prinsip fonetik, tahu cara kerja tulisan, tetapi belum bisa mengoperasikan prinsip tersebut. Kemudian tahap ketiga, tahap nama huruf. Pada tahap ini, anak sudah bisa menggunakan prinsip fonetik. Dia dapat menggunakan huruf-huruf yang mewakili bunyi-bunyi yang membentuk suatu kata. Kemudian tahap yang keempat, tahap transisi. Pada tahap ini ditandai dengan penguasaan anak terhadap tata tulis yang semakin lengkap. Dia juga sudah bisa menggunakan ejaan dan tanda baca dalam tulisan. Menurut Sabarti Akadia, pembelajaran menulis di sekolah dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran menulis permulaan. Kemudian yang kedua, pembelajaran menulis lanjut. Kemudian menurut Saleh Abbas, upaya yang dapat dilakukan guru agar siswa senang menulis adalah dengan memberi kebebasan kepada siswa untuk menulis apa yang disenanginya sesuai dengan tema pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dalam pembelajaran keterampilan menulis ini, guru harus menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif. Di samping itu, guru juga harus melakukan penilaian proses yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan belajar siswa, kesulitan yang dialami, dan pola strategi belajar yang tepat. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.